Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dimanapun berada. Oke, kali ini saya akan coba bahas bagaimana sih cara mengetahui volume silinder atau cc dari motor dan perbandingan kompresi juga. Bagaimana cara kita mengetahui itu semua? Oke, sebelum lanjut terus ke videonya, silahkan klik like dulu yang ada di bawah video ini, like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya atau tombol loncengnya, tentunya agar semakin berkembang juga channel ini. Oke, sebelum bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu pengertian dari volume silinder itu apa. Jadi nantinya kita nggak akan bingung lagi. Oke, volume silinder itu ruang yang terbentuk dari piston pada saat piston posisi di TMB sampai ke posisi TMA. Nah, misal contoh saya menggunakan blok Mio, cuma ini hanya buat contoh aja. Saya menggunakan blok Mio, cuma memang sekarnya juga bukan seker Mio, ini hanya sebagai bahan gambaran aja. Oke, misal contoh seperti ini. Ini posisi TMB-nya ada di sini. Nah, kemudian misal posisi TMA-nya di sini. Nah, jarak pergerakan seker itulah dari TMB sampai ke TMA. Itu yang dinamakan volume silinder. Oke, atau kita langsung coba kita hitung menggunakan blok yang sudah terpasang, jadi biar lebih mudah lagi dipahami. Ini piston atau seker ada di posisi TMA. Kita putar keras agar si piston sampai ke posisi TMB. Kita ukur berapa dalamnya atau panjangnya. Nah, ini ternyata panjangnya 49,5. Kemudian kita ukur juga diameter sekernya itu berapa. Kita ukur. Ini diameternya 52. Kita ukur juga seperti ini. Dua sisinya ini diameternya ternyata 52. Oke, bagaimana cara kita menghitungnya? Oke, saya menggunakan rumus yes. Oke, rumus yang digunakan yaitu volume V R kuadrat kali L kali M, atau bisa juga V D kuadrat dibagi D-nya yaitu diameter dari piston. Nah, kalau yang R ini jari-jari. Nah, jari-jari itu diameter dibagi 2, sedangkan L itu langkah pistonnya. Atau biasanya saya hanya menggunakan rumus yang ini yang paling sederhana, cuma di sini saya bukan dibagi 4, tetapi setelah tadi kita mengetahui langkah pistonnya. Nah, tadi langkah pistonnya, kalau ini kita menggunakan simbol aja L, langkahnya 49,5, sedangkan diameter pistonnya 52. Nah, ini dalam hitungan
mm, ini juga milimeter. Oke, rumus yang digunakan itu menggunakan rumus volume silinder. Nah, sebenarnya rumus ini dari zaman kita di SD pun kita sudah pernah pelajari ini. Nah, ini cuma sekedar mengingatkan saja. Nah, ini rumusnya, rumus bakunya. V sama dengan R. R-nya R kecil, R kuadrat dikali L dikali N, atau bisa juga V kuadrat dibagi 4 dikali L dikali N. Nah, cuma saya biasanya saya lebih permudah lagi, saya cuma seperti ini, V B kuadrat kali L. Nah, ini N-nya nggak dipakai karena N-nya ini merupakan jumlah silinder, sedangkan untuk motor 1 silinder N-nya 1, jadi ini N-nya nggak usah dipakai, kemudian dibagi 4000. Nah, misal kita ambil contoh seperti tadi. Nah, ini V-nya itu merupakan rumus baku, yaitu 3,14 dikali D. D itu D-nya tadi itu 52, jadi 52 dikali 52. Nah, kemudian L-nya itu panjang langkah sekernya atau yang tadi kita ukur 49,5, jadi 49,5 dibagi 4000. Oke, setelah tadi dimasukkan ke dalam rumusnya, ini V itu 3,14, 52 itu diameter sekernya. Nah, kenapa 52 kali 52 itu kan kuadrat, jadi 52 dikali 52 kemudian dikali 49,5. Nah, ini 49,5 nya itu struknya. Nah, kalau dalam rumus bakunya ini dibagi 4. Nah, ini saya menggunakan 4000, maksudnya untuk menghilangkan 0 di belakangnya. Oke, coba kita langsung hitung aja. Untuk mempermudah, saya menggunakan kalkulator aja. Nah, ini 3,14 dikali 52 dikali 52 dikali 49,5, kemudian dibagi 4000 sama dengan ini, hasilnya ternyata 105. Nah, ini 105 ini hasilnya yaitu volume silinder dari motor itu yaitu 105 cc. Oke, kemudian selanjutnya volume silinder. Nah, itu kita harus tahu dulu volume silindernya berapa. Nah, itu volume silinder itu didapat dari kepala silinder ini. Nah, ini ada ruang bakar di sini. Nah, disinilah volume silindernya. Nah, berapa volume silindernya itu nanti volume ini jarak kepala silinder ini ke ujung dari seker ini. Nah, berbagai macam bentuk dari seker ini nantinya akan mempengaruhi volume dari silinder itu. Misal ini seker model jenong, sedangkan ini yang model cekung, ini punya Supra 125, ataupun yang model datar seperti ini punya C-series green. Nah, setiap bentuk ceker ini nantinya akan mempengaruhi berapa volume ruang bakar itu sendiri.
Oke, terus bagaimana cara kita mengetahui volume silinder? Oke, perbuatan saya. Oke, ini ada head yang sudah terpasang. Nah, ini sekedar buat gambaran saja. Nah, bagaimana cara mengukur volume ruang bakar? Nah, kita hanya memasukkan cairan, yaitu biasanya berupa campuran antara bensin sama oli. Nah, ini kita masukkan campuran bensin sama oli ke dalam sini. Nah, ini sebaiknya kita menggunakan gelas ukur, cuma memang gelas ukur saya lagi rusak atau pecah, jadi saya hanya memberikan gambaran. Nah, misal dalam gelas ukur itu, misal kita volume di gelas ukur itu 100 cc. Nah, kemudian kita coba masukkan ke sini. Nah, sebelum kita masukkan cairan itu, perhatikan dulu posisi shaker itu harus ada di TMA. Nah, kemudian posisi camshaft itu posisi di top. Jadi maksudnya agar posisi piston di atas, kemudian semua klep atau valve juga posisinya tertutup. Jadi nantinya campuran bensin dan oli yang kita masukkan tidak akan bocor ke ruang knalpot maupun ke ruang intake. Oke, jadi misal contohnya kita menggunakan gelas ukur. Misal dalam satu gelas itu volumenya 100 cc, kemudian kita coba masukkan. Nah, ternyata yang masuk misal kita belum tahu yang masuk berapa. Nah, kita lihat aja sisa di gelas itu berapa. Misal sisa yang di gelas itu 80 cc, berarti cairan yang masuk itu 20 cc. Nah, 20 cc itulah volume ruang bakar yang sebenarnya. Oke, jadi untuk mengetahui perbandingan rasio kompresinya, kita menggunakan rumus seperti ini. Rasio volume ruang bakar ditambah volume silinder dibagi volume ruang bakar. Nah, misal kita ambil contoh volume ruang bakarnya 10 cc ditambah volume silindernya misal tadi 105 cc, kemudian dibagi volume ruang bakar. Oke, jumlah kita menggunakan kalkulator aja agar lebih cepat. Oke, lebih cepat kita gunakan kalkulator. Misal tadi ini volume ruang bakarnya 10 cc ditambah volume silindernya 105 cc, ini ketemu hasilnya 115. Nah, 115 kemudian dibagi volume ruang bakarnya tadi 10 cc sama dengan, nah ini ternyata rasio kompresinya itu 11,5. Nah, ini maksud kita mengetahui perbandingan kompresinya itu agar kita bisa memprediksi bahan bakar apa yang sesuai dengan motor yang kita oprek atau nah ini. Oke, jadi maksud dan tujuan kita mengetahui volume silinder dan volume ruang bakar, kemudian perbandingan kompresi, jadi agar kita lebih tahu data spesifik berapa
Misal contohnya kayak rasio kompresinya berapa. Nah, kita bisa menentukan jenis bahan bakar apa yang akan kita pakai. Nah, ini sebenarnya kalau untuk motor-motor standar kita nggak perlu bahas hal seperti ini. Nah, ini saya tujukan buat yang seneng misal main macam kayak power up atau stroke up. Nah, ini sebagai acuan kita. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Budi Kalong 57. Semoga video ini bermanfaat. Mohon dukungannya juga buat teman-teman semua, bantu like, subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.